Kami bersyukur kami punya Allah yang setiap saat kami bisa datang kepadanya, mengungkapkan isi hati kami, dan memohon kepada Bapa untuk menunjukkan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pokok-pokok doa, dan secara khusus waktu kami mendoakan Land of Faith, Tuhan, sesungguhnya kami sedang membangun pada saat ini juga, bukan secara fisik bangunan gedungnya, tapi kami sedang di dalam proses membangun diri kami supaya kami siap pada waktunya Tuhan. Dan di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, sesungguhnya Tuhan ada land of faith yang Tuhan juga sedang tunjukkan kepada kami, baik yang kami sadari maupun tidak sadari, dan menjadi bagian tanggung jawab peran kami untuk juga mempersiapkan diri menuju ke hari ketika Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kami. Firman Tuhan malam hari ini, tanpa pertolongan Allah Roh Kudus, kami tidak mungkin mengerti dan kami tidak mungkin bisa melakukannya. Oleh karena itu ya Allah, kiranya naungan-Mu, kekuatan-Mu, hikmat bijaksana-Mu turun atas setiap kami. Ketika firman Tuhan dibacakan, biar Tuhan secara pribadi berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Saudara, sebelum duduk kita sama-sama baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 12 hingga ayat yang ke-16, lalu kemudian saya lanjut pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus." Pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu, di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Saudara, hari ini tema kita doa adalah sebuah persiapan. Bapak Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, menarik sekali di ayat 14 dikatakan mereka itu semua murid-murid dan beberapa perempuan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saya ingat saya pernah dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan ini ketika kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan. Judulnya, masih ingat Bapak Ibu Saudara? Waiting is not boring. Menunggu itu tidak membosankan. Dari bagian firman Tuhan yang sama, saya ingat saya membaca dan kemudian mempelajari serta mempersiapkan bagian firman Tuhan. Bapak Saudara, yang saya ingat, bagian ini ketika dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama, itu buat saya mengagumkan. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, tidak dicatat
murid-murid ketika kumpul bersama itu mereka sehati berdoa. Yesus sudah katakan kepada mereka, tunggu, jangan pergi dari Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Yesus nggak perintahkan mereka untuk berdoa loh. Yesus cuma minta murid-murid menunggu. Tapi entah bagaimana kemudian mereka tergerak untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kenapa mereka berdoa? Saudara, saya menemukan acak saja di Google ketika mempersiapkan bagian ini di Prayray, kalau nggak salah, prayray.com. Dia berikan beberapa alasan yang lepas dari konteks bagian ini, tapi kalau mau dikaitkan dengan bagian ini menarik Bapak Saudara, bisa dikait-kaitkan juga ya. Dia mengajukan 7 alasan kenapa seseorang harus berdoa atau kenapa sekelompok orang harus berdoa Bapak Ibu Saudara. Alasan yang umum dikatakan seperti ini. Berdoa maka Tuhan akan menyediakan. Saudara, kalau dikaitkan dengan para murid, bukankah setelah Yesus naik ke surga, mereka pasti bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib kami, masa depan kami setelah Yesus naik ke surga? Dengan segala janji firman yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, tetap mungkin mereka akan bertanya-tanya, bagaimana kami berdoa lalu Tuhan akan mengampuni? Petrus beberapa kali menyampaikan di Yohanes 21, Yesus memulihkan Petrus dari rasa bersalahnya. Do you love me? Sampai 3 kali. Entah apakah Petrus sudah pulih dan sungguh-sungguh memegang janji firman Tuhan bahwa dia sudah diampuni dosanya. Atau bagaimana dengan murid-murid lain yang juga mungkin merasa bersalah karena waktu Yesus disalib, meninggalkan Yesus. Bagaimana mereka mengharapkan perlindungan? Kalau guru mereka saja disalib, mati, dibunuh, bagaimana dengan mereka sekarang? Tidak ada Yesus secara fisik. Siapa yang akan menjaga, melindungi mereka? Pray and God will protect. Saya perhatikan kata-kata will. God will. Tuhan pasti akan. So, kalau kita setiap berdoa, maka Tuhan menyediakan, pasti. Kalau setiap kali kita berdoa, Tuhan pasti menyembuhkan. Saudara, betapa indahnya dunia ini bukan? Ketika kita ketakutan, kita berdoa, lalu Tuhan akan melindungi kita. Akan memberikan kita damai sejahtera di tengah kegalauan hati. Saudara, dunia akan begitu indah karena Tuhan pasti akan. Dan dasar firman Tuhannya jelas, Bapak Saudara. Di Yakobus 5 dikatakan begini, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Amin. Yakin Bapak Ibu Saudara nih. Kalau kita adalah orang-orang benar dan nyatanya kita adalah orang-orang benar yang sudah dikuduskan. Karena kita punya juru selamat dan Tuhan kita yang mengatur hidup kita. Kita adalah orang benar. Dan kalau kita tekun berdoa, kita punya kuasa yang sangat besar. Dan pasti ada hasilnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya teringat satu bagian firman Tuhan yang nyata sekali di 2 Raja-Raja pasal 20. Kisah tentang Hizkia. Yang ketika hidupnya benar-benar takut Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi satu kali Tuhan mengutus Nabi Yesaya dan untuk sampaikan berita yang enggak enak. Sampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan segera mati dan minta dia untuk menyiapkan segala sesuatu. Saudara, lalu kemudian Hizkia berdoa kepada Tuhan, menghadapkan mukanya ke tembok, lalu berdoa sambil berbaring kalau nggak salah, dan mencucurkan air mata, dan dia berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, bukankah engkau tahu segala jerih lelahku bagimu? Bagaimana aku hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela? Tuhan, jangan sekarang waktunya. Dan sesuai dengan bagian firman Tuhan dari Yakobus 5, doa orang benar sangat besar kuasanya dan Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Lalu dikabulkanlah doa Hizkia dan Tuhan tambahkan 15 tahun. Saudara, kita berharap itu semua terjadi pada kita, bukan?
Dan kalau itu benar-benar memang seperti itu, dan bahkan tidak dalam waktu yang terlalu lama, saudara, bukankah dunia seharusnya tidak ada orang sakit, tidak ada bencana alam, tidak ada kemiskinan, tidak ada peperangan, tidak ada anak kurang ajar sama orang tua, tidak ada kesulitan dalam pelayanan. Karena semua yang kita doakan pasti Tuhan dengar dan akan terjadi. Hipotesa saya salah atau enggak, Bapak Saudara? Kalau doa memang didengarkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau, bukankah dunia ini seharusnya bebas dari ini semua? Mari kita perhatikan dulu pasal 2 ayat 1, ayat yang pertama, Bapak Saudara ya. Di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Setelah mereka sekian hari, 10 hari kalau tidak salah, mereka terus bertekun di dalam doa. Dan tiba harinya, Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang-orang yang ada di sana, secara khusus para murid yang tekun berdoa. Nah, Bapak Saudara, apa kaitannya antara tekun berdoa dengan Pentakosta? Saudara, apakah karena para murid tekun berdoa, maka ada hari Pentakosta? Jawaban? Karena murid-murid tekun berdoa, maka Tuhan menurunkan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Apakah itu, Bapak Saudara? Ternyata kalau kita baca dengan teliti bagian firman Tuhan ini bukan itu. Bapak Saudara, doa yang tekun itu, saya kurang kasih kontras di situ. Doa yang tekun dari para murid hingga hari Pentakosta tidak menyebabkan Roh Kudus turun atas mereka. Bukan karena doa mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sendiri sudah sampaikan bahwa itu adalah rencana Tuhan. Bukan karena doa mereka. Di pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5 yang tidak dicatat, saya ringkas. Bapak Saudara, dicatat begini. Ketika Yesus makan bersama murid-murid, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tentu dengan tekun berdoa. Sebagaimana dikatakannya, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya, kalau tidak berdoa, apakah janji Bapa akan turun? Kalau itu adalah janji Tuhan. Kalau mereka tidak berdoa, apakah janji Bapa itu dibaptis dengan Roh Kudus akan tetap terjadi, Bapak Ibu Saudara? Apa kira-kira jawabannya? Kalau tadi lihat yang ini kan bukan ya. Doa yang tekun itu bukanlah penyebab Roh Kudus turun atas mereka. Mari kita perhatikan. Saya minta maaf kalau secara logika kronologinya nggak nyambung, tapi nanti saya berharap nanti di akhir Bapak Ibu Saudara dapat gambaran besarnya gitu, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita lihat Kisah Rasul ayat 1 sampai 15, pasal 1 ayat 15 sampai 26. Di situ kita tidak baca semua, tapi Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan tadi yang kita baca sebagian ayat 15. Pada suatu kali berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dan seterusnya. Bapak Saudara, di dalam peristiwa ini yang dicatat di awal ayat yang ke-14 itu hanya murid-murid dan beberapa perempuan, mereka dengan tekun berdoa bersama. Tapi di bagian ini ayat 15 dicatat
ada 120 orang yang ikut berdoa bersama-sama dengan mereka. Saudara, enggak bermaksud nyindir ya. Kita ngumpulin kebaktian doa aja setiap minggu ya rata-rata 20-an, Bapak Saudara. Dengan dorongan, dengan diumumin setiap hari Minggu. Ini 120 orang ngumpul tanpa publikasi, tanpa dorongan. Tapi mungkin mereka mengajak pribadi, iya mungkin. Tapi mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya percaya itu Tuhan yang gerakan mereka untuk datang bersama-sama berdoa. Dan bisa-bisanya sehati mereka berdoa. Setelah ketika mereka tekun berdoa, ada kesatuan yang terbangun di antara mereka. 120 orang loh. Setiap hari Bapak Ibu Saudara. Entah apakah itu secara gradual, bertahap, atau setelah hari ketiga, semua setiap hari selama 1 minggu, orang-orang bersatu hati berdoa. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri mereka. Belum ngomongin tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang dicurahkan. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca yang lebih nyata lagi, dicatat begini, Bapak Ibu Saudara. Petrus berdiri di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Juru bicaranya para rasul berdiri. Yang sebelumnya pikirannya itu selalu ngomongin tentang Tuhan, masa Mesias disalibkan? Tuhan, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Bahkan aku rela memberikan nyawaku. Semuanya pikirannya itu ketika dia ngomong berdasarkan apa yang dia pikirkan sendiri. Tapi waktu kita baca bagian ini, sudah ini bukan Petrus yang kita kenal sebelumnya, tapi Petrus yang mengutip firman Tuhan. Yang mengajak kawan-kawannya yang ada, yang tekun berdoa itu, untuk mengingat firman Tuhan. Untuk pertama kalinya tanpa Yesus. Saudara perhatikan, ketika mereka berdoa, hati mereka tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi dasar mereka berdoa. Untuk pertama kalinya, Petrus mengutip firman Tuhan untuk bukan hanya membuat keputusan, tetapi mendasarkan doanya itu berdasarkan firman Tuhan. Seberapa sering kita berdoa berdasarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Untuk pertama kalinya, ketika mereka bertekun di dalam doa. Dan pada puncaknya nanti mereka siap setelah tekun berdoa di hari Pentakosta. Bapak Saudara, doa yang tekun dari para murid membawa para murid itu ke tempat di mana mereka siap berpartisipasi dalam pekerjaan besar yang Tuhan telah rencanakan. Saudara, ini bukan kata-kata saya kutip dari Henry dan Richard Blackaby dari buku Experiencing God. Doa yang tekun membawa para murid ke tempat di mana mereka siap berpartisipasi dalam pekerjaan besar yang Tuhan telah rencanakan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Bukan lagi soal meminta Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup mereka, atau di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan pribadi mereka. Tapi doa yang membawa mereka ke tempat di mana Tuhan memang sudah persiapkan bagi mereka, dan saat itu juga mereka sudah siap untuk ikut terlibat di dalam pekerjaannya Tuhan. So, mari kita ulang bagian ini. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Dan waktu itu di ayat 5 dicatat, Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Apa hubungannya Bapak Ibu Saudara? Tadi kita sudah melihat doa telah mempersiapkan para murid hingga dapat merespon dengan tepat. Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta itu, murid-murid yang sudah dengan tekun berdoa, hatinya sudah terarah kepada Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus di hari yang tepat, ketika seluruh orang Yahudi yang saleh itu berkumpul di tempat itu. Mereka berbicara di dalam bahasa yang berbeda, membesarkan Tuhan, dan orang-orang itu mendengar dari seluruh penjuru dunia datang. Dan ketika mereka mendengar, mereka bawa pulang. Kalau bukan pengaturan waktu Tuhan yang paling tepat,
Dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam doa mereka sehingga mengubahkan pribadi demi pribadi itu. Saudara, tidak akan terjadi. Mereka mungkin belum siap. Karena mereka tidak pernah mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Saya lihat kaitannya. Tuhan memakai orang-orang yang siap, yang sudah siap. Untuk pekerjaan besar yang memang dia sudah rencanakan. Bapak saudara, kalau mau ditarik dalam konteks kita, pergumulan kita hari ini. Bapak saudara, di dalam doa tadi saya sudah sebutkan. Menuju ke tempat ini, ke tempat yang Tuhan telah rencanakan. Pertanyaannya, apakah kita sedang membuat diri kita siap, Bapak Ibu Saudara? Saya sengaja di ujung yang satu saya kasih tanda MYC. Tadi siang kami baru lihat lagi tempatnya, lalu ngomong-ngomong sama PIC di tempat itu. Kalau seandainya memang Tuhan pimpin untuk adakan satu kebaktian anak muda di hari Minggu, bukan untuk sekedar cari jumlah, Bapak Ibu Saudara. Memang kampus UPH adalah kampus Kristen, tapi saya tahu karena saya pernah jadi bagian di dalamnya, banyak yang sekedar Kristen-Kristenan, Bapak Ibu Saudara. Kehidupannya tidak beda, ubahnya dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Apakah Tuhan pimpin kita ke situ? Tapi ketika waktunya tiba, apakah kita semua sudah siap? Kalau bukan siapkan diri dari sekarang, mau dari kapan lagi, Bapak Ibu Saudara? Di dalam doa dan firman. Bapak Saudara, waktu persiapan ini saya dapat satu insight. Bukankah sebenarnya bukan cuma ngomong secara berjemaat kita menantikan land of faith, tempat yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Bukankah di dalam diri kita? Bukankah di dalam diri kita? Ada land of faith di dalam persimpangan jalan kita harus memutuskan kemana saya harus pindah. Kemana saya harus melangkah. Keputusan penting apa yang saya harus buat. Dan itu bisa jadi land of faith-nya kita karena mengubah kehidupan kita. Bukankah dari sekarang kita sudah harus persiapkan diri menuju land of faith pribadi kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita belajar dari para murid yang tekun berdoa, mempersiapkan diri. Ketika waktunya tiba, kita siap. Jangan sampai kita tidak siap. Bapak Saudara, sekedar mengingatkan beberapa hal tentang doa. Yang pertama, tujuan doa itu bukanlah untuk meyakinkan Tuhan agar mengubah keadaan kita, tapi untuk persiapkan kita agar terlibat dalam aktivitas Tuhan. Maksudnya, yang pertama, doa itu menolong kita untuk menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memilih untuk menunjukkan kuasa-Nya melalui kita. Yang kedua, lebih umum, doa dirancang untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk menyesuaikan Tuhan dengan kehendak kita. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Saudara yang menarik, juga dari Henry dan Richard Blackaby, dia bilang begini. Daripada berfokus pada apa yang ingin kita lihat terjadi, kita harus menyadari bahwa Tuhan jauh lebih peduli dengan apa yang ingin Dia lihat terjadi dalam diri kita. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara ya. Kita ingin melihat sesuatu terjadi atas doa kita, tapi sebenarnya Tuhan jauh lebih peduli dengan apa yang ingin Dia lihat terjadi dalam diri kita ketika kita berdoa. Mungkin jawaban kita Tuhan tidak terima sesuai dengan keinginan kita, atau kita merasa Tuhan tidak dengarkan doa kita. Kita harus adjust doa kita dengan maunya Tuhan, dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lah yang harus berubah. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu, maka firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 mengingatkan kita terus bahwa kita memang seharusnya terus bertekun di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lengah. Seperti Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah. Itu grammarnya bukan past tense. Sesuatu yang hanya dulu dilakukan atau sekali dilakukan. Tapi berjaga-jagalah itu adalah senantiasa.
present continuous tense. Terus-terusan. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan lagi ke hal yang paling mendasar di dalam kehidupan rohani kami sebagai anak-anak Tuhan. Berikan kami kerinduan kalau kami enggan untuk punya waktu lebih banyak datang berdoa kepada Bapa. Tolong kami untuk tidak terperangkap di dalam waktu-waktu yang hari-hari ini Tuhan dapat menekan kami dari berbagai sudut karena kesibukan, aktivitas yang kami pikir penting. Padahal kami tahu doa juga adalah penting, bahkan paling penting. Karena di dalam doalah kami menyesuaikan agenda kami dengan agendanya Tuhan. Karena di dalam doalah kami bersiap hati, bersiap diri menghadapi orang-orang yang kami temui hari itu. Dan secara khusus karena di dalam doalah maka kami terus dipersiapkan menuju land of faith yang Tuhan sudah rencanakan. Dan mungkin, sangat mungkin itu akan berdampak signifikan dalam hidup kami. Juga mungkin dalam hidup anak-anak kami, dalam hidup pasangan kami, dalam hidup pelayanan gereja, dalam pekerjaan kami, dalam segala hal yang penting Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami roh yang menyala-nyala untuk mengejar relasi kami dengan Tuhan di dalam doa. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan di gerejamu di tempat ini menjadi pendekar-pendekar doa, pejuang-pejuang doa yang mengutamakan lutut bukan pikiran, tapi hati yang terasah dan terfokus kepada Tuhan. Tolong kami supaya doa kami juga bukan sekedar menjadi jargon yang kami sebut-sebut kami harus berdoa tapi kami tidak lakukan. Di dalam jatuh bangun kami, Tuhan jangan frustrasi dan putus asa terhadap kami. Tapi bangkitkan kami kembali ketika kami lalai, ketika kami jauh untuk terus berdoa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.